Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatika wasi'ah wa 'afina wa 'afwana wa ala ta'atika wa syukrika 'inna rabbana anfa'na ma 'allamtana waj'al minna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya rahimin. Alhamdulillah, kita memuji Allah setelah kita selesai sholat fardu subuh berjamaah di Masjid An-Nur lingkungan 8 Balalikam. Kita teruskan sejenak bersama kalamullah. Quran ini mesti dibaca, Quran ini mesti dilihat maknanya, diterangkan maksudnya, diamalkan, disebarkan, diperjuangkan, dicintai. Quran mesti dicintai. Bila orang baca Quran, suka kita mendengarnya, happy kita, gembira kita mendengarnya. Bila Quran disampaikan, inilah akan mengosong, ini akan mengisi kekosongan rohani. Rohani itu kosong. Kalau tidak diisi, dia akan terisi dengan yang lain. Kalau tidak diisi dengan Quran, dia akan terisi dengan harta benda, makanan, pakaian, dan lain-lain yang merupakan keperluan biologi, keperluan jasad, jasmani. Ini adalah keperluan rohani. Halaman 444 ya, halaman 444 ayat 65 yang kemarin sudah diterangkan. Ini lanjutannya. Ayat ini berbunyi peringatan Allah, kalamullah, surat kekasihnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, hari kiamat nanti, maksudnya nakhtimu, ditutup, dikunci. Afwah al-afwahim, mulut mereka, mulut gak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong, tangan yang bercakap. Mulut tak bercakap, yang bercakap tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Kaki jadi saksi, kata kaki, kakiku ini Ramadan ke masjid, Syawal ke masjid, 12 bulan setahun ke masjid, kakiku ini, kata kakinya. Bima kanu yaksibun, semuanya bersaksi tentang apa yang dilakukan oleh yang punya badan. Baik ya. Kemudian kita lihat sedikit ayat di sebelahnya, ayat 77, halaman 445. Awalam yaral insan, tidakkah manusia itu melihat anna khalaqnahu min nutfah, kami menciptakan manusia dari sperma. Kejadian manusia dari air. Fa idza huwa khasimun mubin, dan gede dan besar dan strong melawan. Dibuat dari air, diproses sekian bulan dalam rahim ibunya, keluar perut ibunya tidak tahu apa-apa, tidak besar, khasir, melawan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang melawannya. Dan gede dan besar melawan. Allah suruh, dia tak buat. Allah larang, dia buat. Perintah Allah tidak diindahkannya, tidak dilakukannya. Larangan Allah, tidak ada larangan sama dia.
jadi musuh? Mungkin karena kurang ilmu, tidak tahu dia. Tidak tahu dia panggilan Allah ke azan itu wajib dipenuhi. Tidak tahu dia. Wajib dipenuhi. Kalau tidak dapat 5, 4, tidak dapat 4, 3, tidak dapat 3, 2, tidak dapat 2, 1, tak kalah subuh. 1 saja contohnya. Kalau kita datang subuh 4 tak datang, 4 orang ditanya nanti. Nah, kaki ngomong, kakiku inilah yang melangkahkan minyak kaki. Subhanallah. Kemudian ada lagi sambungannya kemarin disebut dalam surah Fussilat. Selain dari kaki dan tangan, anggota lain juga akan bicara di hadapan Allah. Surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya di sini halaman 478. Lanjutan halaman 444 surah Yasin. Dilihat halaman 478 ayat 20 dan 21 dan seterusnya. Hatta idza ma ja'uha, bila mereka sudah sampai dari kiamat. Syahida alaihim sam'uhum, telinga akan jadi saksi. Akulah yang mendengarkan ceramah dari Rasul itu katanya. Ayat 20 di bawah apa ya? Syahida alaihim sam'uhum, telinga akan bersaksi, aku yang mendengar ceramah itu. Wa basaruhum, mata juga. Wa juluduhum, dan kulit badannya juga. Tadi dalam surah Yasin tangan, kaki. Tambah dengan surah Fussilat, telinga, mata, kulit. 5 jadi saksi. Berbicara di hadapan Allah. Semuanya ngomong. Tengok ayat berikutnya halaman 479 ayat 21. Yang punya badan marah sama kulitnya, karena kulit melaporkan semuanya. Kenapa dilaporkan? Seharusnya laporan tabat itu dihapus. Macam mana menghapusnya? Tobat. Kalau kita bertobat, kasus sudah dibuka lagi di sana nanti. Kalau mati membuat dosa, semuanya ngomong, tangan, kaki, telinga, mata, kulit. Dalam ayat 21, yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim, mereka mengeluh, marah sama kulitnya. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian menyaksikan apa yang membuat semuanya? Kenapa tidak diam saja? Kenapa dilaporkan semuanya? Kenapa banyak keluhanmu, rungutanmu? Banyak merungut, banyak mengeluh. Dijawabnya di sini. Qalu, kulit tadi mengatakan anfaqan Allah. Allah yang suruh ngomong. Kita tidak terbayang seperti ya, macam mana kulit bisa ngomong, telinga, mata, kaki, tangan bisa ngomong. Anfaqan Allah. Allah yang menjadikan kami ini bisa ngomong. Alladzi antaqa kulla syai'. Allah itu bisa menjadikan segala-galanya ngomong. Zaman Nabi Muhammad, kayu ngomong, mimbar ngomong, berbat korma ngomong. Hewan pernah ngomong sama Nabi. Pernah ngomong hewan sama Nabi. Mengadu sama Nabi. Bintang pernah tidak dikasih makanan cukup, minum cukup, kerjanya kerja keras, nangis di depan Nabi. Kenapa nangis kau? Aku dipekerjakan pada majikanku di luar kapasitasku, makan
Wa huwa khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian awal marah, sejak pertama kali, sejak dari rahim ibu, sejak dari Nabi Adam. Wa ilaihi turja'un, dan kamu akan kembali kepada Allah. Yang tidur di rumah nanti matanya bilang, oh azan kami masih tidur, ya. Kata telinganya, kami tidak dengar azan. Kulit coba ngomong, subhanallah. Tangan kaki jadi saksi, bentuk tukar kaki ini, kakiku ini tidak mau kami jadi, katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok seterusnya ayat 22 ya. Halaman 479. Wa ma kuntum tastatiruna, kamu tidak bisa berselindung. Bila anggota badan ngomong di hadapan Allah, tidak bisa berlindung. Ayyashhadu bahwa semuanya jadi saksi, sampuku, telinganya, wa absarukum, matanya, wa juludukum, dan kulitnya, ngomong semuanya, tidak bisa berselindung. Walakin zanantum, ini silatnya, ini kesilapan orang, ini puncaknya, penyebabnya. Zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu menduga Allah tidak tahu yang kamu tidur di rumah tersebut itu. Satu rumah tidur, tidak ada waktu biji satu rumah, tidak ada. 3 rumah, 4 rumah, 10 rumah tidur. Allah mengatakan as-salatu khairun minan naum. Tidak dengar sama dia. Atau dibilang waktu lagi tidur, Allah bilang tidur, sholat dan waktu pada tidur. Bagus, tidur lagi. Alhamdulillah. Tengok ayat 22. Wa zalikum dzannukum, demikianlah sangkaan jahat kamu itu, yang kamu menyangka Allah tidak tahu menakutkan kamu. Padahal yang kasih nyawa dia, yang kasih tenaga dia, yang kasih akal dia. Dipanggilnya ke rumahnya, tidak disambut. Zanantum bi rabbikum, prasangka kamu terhadap Tuhan yang kamu tidak diawasi oleh Tuhan. Ardakum, itulah mencelakakan kamu. Ini marahnya, ini bahasa, ini pedas. Celaka kamu karena kamu tak tahu, kamu tak ingat yang Allah memperhatikan kamu 24 jam. Fasbahtum minal khasirin, lantas kamu rugi akhirnya. Rugi. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya kita akan ingat bahwa Allah memantau kita. Anggota badan akan jadi saksi di hadapan Allah nanti, akan ngomong nanti. Alhamdulillah. Pastikan anggota badan bersaksi dengan saksi yang baik, jangan saksi yang tak baik. Tambah sedikit lagi penutup juz 30 surah Zalzalah. Surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bismillah. Di sini dikatakan bahwa bumi pun menjadi saksi, tanah rumah tempat tinggal jadi saksi, tapak masjid jadi saksi, jalan yang ditempuhnya dari rumahnya ke masjid jadi saksi. Akan ngomong juga nanti. Alamat 599 ayat 4. Selain anggota badan, bumi Allah ngomong nanti. Di mana ada rumahnya, di mana dia tinggal, di mana dia menginap. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhaha. 2 ayat, ayat 4 sama ayat 5.
Yawmaidin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan ngomong. Bumi Allah akan bicara. Subhanallah. Apa dibuat orang di atas bumi, di rumahnya, di kantornya, dalam kampungnya, di luar kota, kemana dia pergi, dalam negeri, luar negeri, bumi akan ngomong, melapor kepada Allah. Yawmaidin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan, meluahkan semua kabar berita yang dibawa oleh manusia ke bumi. Bi anna rabbaka awhalaha. Allah yang suruh tanah ngomong. Berapa lama dia tidur azab subuh? Nanti bumi akan melapor. Berapa hari dia tak pegang Quran? Pegang Quran itu wajib. Dia pegang yang bukan Quran. Berapa jam? Berapa jam dia pegang Quran? Bahkan ditanya. Dalam hatinya ada Quran atau ada Samsung? Bahkan ditanya nanti. Istrinya macam mana? Anaknya macam mana? Ayahnya, ibunya, keluarganya. Adakah di diri untuk mencintai Al-Quran, mencintai rumah Allah, mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai ketaatan? Ataukah yang dipikirnya makan, minum, pakaian, kediaman, kendaraan, dan lain-lain untuk keperluan fisik, biologi saja, rohani tidak terurus? Itu salah ya. Kita hidup ini mengurus jasmani dan rohani. Mudah-mudahan Allah membantu kita ya. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Bukan kasihnya kita Al-Quran pedoman hidup. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab itu untukmu ini. La raiba fihi, yakinilah sepenuhnya. Hudal lil muttaqin, pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat lain, hudal lin nas, pedoman hidup bagi manusia. Dalam ayat lain, lil mu'minin, lil muslimin. Yang penting ini pedoman hidup mesti dipedomani, jangan dibelakangi. Banyak ayat-ayat yang mengancam, memberi ancaman orang-orang yang membelakang Al-Quran, risikonya tinggi. Antara lain, dulu sudah pernah disebut dan tidak kemudian keluar dari kubur, tidak ada matanya, tunanetra dia buta. Keluar kubur, tiba-tiba tidak ada mata. Lalu orang tersebut bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya tak ada mata? Dulu saya ada mata. Tengok dalam surah Toha ya. Tengok dalam surah Toha. Dulu saya ada mata, sehat, normal. Kenapa sekarang tak ada mataku? Tengok di sini ayat 125 halaman 320. Halaman 320. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basiran, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dari kemudian buta? Dulu mataku baik. Ditanya oleh yang punya badan. Dijawab oleh ayat 126 halaman 321. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah di dunia dulu ada Quran, tapi kau tak ingat membacanya, tak ingat memegangnya. Fanasita, kamu melupakan Al-Quran, melupakan ayat dalam Allah. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini lupa kasih mata. Dulu melupakan Quran, sekarang dilupakan masa matanya. Satu lawan satu. Mudah-mudahan kita dijaga Allah ya. Jangan bilang Quran tidak perlu dipegang. Wajib dipegang. Wajib disingkap maknanya. Wajib disebarkan. Wajib diamalkan. Wajib dicintai. Wajib diperjuangkan. Mudah-mudahan kita termasuk pejuang-pejuang Al-Quran di masjid
dukungan pada lembaga ini. Kita termasuk kita ini tidak kurang melakukan sampai ke akhir usia. Jazakumullah khairan. Inni kuntu billah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum